Berlatar belakang pada tahun 1939 di Seoul, Korea Selatan, kisah akan berfokus pada seorang pemuda yang merupakan petarung yang cukup terkenal di desanya bernama Choi Bae-dal. Ini orangnya. Tak lama pesawat pun ngalangkung tepat di atas mereka yang mana pesawat tersebut menjatuhkan selebaran yang memberikan pesan bahwa Jepang sedang mencari seorang sukarelawan untuk menjadi pilot pesawat tempur mereka. Singkat cerita, Choi pun berangkat ke Jepang dan menjadi sukarelawan selama bertahun-tahun dan seiring berakhirnya Perang Dunia Kedua, Choi ternyata tidak pernah sekalipun menyentuh pesawat sama sekali sehingga impiannya untuk menjadi pilot kandas begitu saja. Hingga suatu ketika saat dirinya berniat melarikan diri dari kesatuan, Choi pun tertangkap bersama beberapa tawanan lain dan diikat pada sebuah tiang sebagai hukuman karena telah menolak perintah atasannya untuk menjadi pilot pesawat bunuh diri kamikaze Jepang. Di tengah serangan yang membombardir markas mereka muncullah seorang jenderal yang sangat disegani bernama Jenderal Kato. Ini orangnya. Sebenarnya Jenderal Kato ini adalah orang yang masih punya hati nurani dan itu dibuktikan saat beliau menyuruh anak buahnya untuk melepaskan para tawanan tersebut. Namun dengan bodohnya salah satu tawanan yang bernama Chun Bai, ini bebenguknya, malah memaki Jenderal Kato karena merasa telah ditipu dan dimanfaatkan sebagai pasukan bunuh diri oleh kesatuan yang dipimpinnya. Terjadilah sebuah ketegangan di mana Choi Bae-dal terlibat baku hantam dengan anak buahnya jenderal untuk kemudian sang jenderal menantang duel 1 lawan 1 dengan Choi untuk melihat seberapa tangguh kemampuan bela diri yang dimilikinya. Namun dengan prestasinya sebagai tukang gelut paling jago di kampung, Choi Bae-dal pun harus menerima kekalahannya tatkala sang jenderal menghajarnya habis-habisan sehingga sudah jelas bahwa Choi memiliki kemampuan bela diri jauh di bawah sang jenderal Kato yang gagah nan elok. Anjing elok. Setelah perang berakhir, Choi pun tidak kembali ke Korea, melainkan tetap berada di Jepang dengan membantu Chun Bai dalam bisnis kecil-kecilannya, yaitu sebuah bisnis alat judi yang bernama pachinko, ya semacam permainan pinball di komputer lah. Dengan pendapatan yang tidak terlalu besar dan keberkahan yang tidak terlalu meyakinkan, bisnis Chun Bai ini pun ternyata tidak berjalan mulus tatkala ada sekelompok yakuza yang mengeroyoknya dan menghancurkan alat judi pachinkonya tersebut. Tapi tiba-tiba, ya, muncullah Choi Bae-dal dengan kemampuan bela diri setengah matangnya, di mana dia sempat menghajar beberapa anak buah dari si ketua Yakuza, namun harus berakhir dengan momen yang sangat-sangat memalukan, yang mana ketika Choi hampir mati oleh sebetan pedang si ketua Yakuza, Choi pun mengompol di celana sampai air kencingnya menggenang di atas tanah dan mengotori sepatu dari si ketua Yakuza tersebut. Faktanya, Choi Bae-dal telah kehilangan keberanian saat dirinya dikalahkan oleh Jenderal Kato dalam pertarungan yang kita lihat tadi dan merasa bahwa dirinya tidak lebih dari hanya seorang pecundang. Dan itu dibuktikan saat Choi dengan sukarela menjilat air kencingnya sendiri pada sepatu si ketua Yakuza sebagai permohonan maaf karena telah berani menantang kelompok Yakuza tersebut. Alhasil, Choi Bae-dal pun ditertawakan oleh semua orang yang ada di sana dan mendapat julukan sebagai si tukang ngompol. Saat Choi lari, muncullah seorang pria dengan tangan kiri yang buntung, namanya Bumsu. Ini orangnya. Selain orang Korea sama seperti Choi Bae-dal, Bumsu ini ternyata adalah salah satu ahli bela diri yang cukup kuat, di mana beliau mampu mengalahkan semua anak buah si ketua Yakuza sampai terlibat adu pedang dengan si ketua Yakuza itu sendiri. Terkesima melihat kemampuan bela diri Master Bumsu, Choi pun meminta beliau untuk menjadikannya murid dan meski tidak digubris, bentar batuk dulu guys. Choi pun tetap berlutut siang dan malam sampai beliau mau menerimanya sebagai murid. Batuk Pak Haji.
Melihat kayangnya niat si Choi, Master Su pun memberikan sebuah buku bela diri yang ditulis oleh seorang samurai terkenal bernama Miyamoto Musashi, di mana Master Su mengatakan sebuah quote yang terinspirasi dari seorang ninja terkuat yakni Naruto si penjahit. Dan walaupun Master Su tidak pernah bisa cebok sendiri, beliau pun mengajari Baidal bela diri dengan tangannya sendiri dan berhasil mengajarinya sedikit dari yang ada di buku tersebut. 최선을 다하는 것입니다. Suatu hari ketika Choi dan Chunbai sedang promosi usaha judinya, Choi pun dikejutkan dengan kemunculan Jenderal Kato yang sekarang sudah tidak jadi jenderal lagi, melainkan sudah menjadi ketua dari persatuan karate yang ada di seluruh penjuru Jepang. Dan tentu saja Choi masih dihantui bayang-bayang bebenguk beliau karena telah mengalahkannya dalam pertarungan waktu itu. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Choi dan Chunbai sedang beberes usahanya, mereka pun melihat seorang tentara barat yang akan melakukan pengencerotan paksa kepada wanita Jepang, di mana dengan kemampuan bela dirinya yang sekarang, Choi pun merasa lebih sedikit percaya diri dan menghajar si tentara yang sedang mabuk berat tersebut. Setelah kejadian itu, Choi pun merasa jumawa dan menganggap dirinya sudah kuat sekarang untuk kemudian dia lebih sering menghajar tentara-tentara barat yang kebetulan sedang mabuk, di mana hal itu membuatnya menjadi pahlawan sekaligus buronan bagi orang yang tidak suka dengannya. Hingga suatu hari ketika Choi sedang berada di luar, para Yakuza pun datang ke tempat Master Su yang kebetulan sedang sendirian di tempat sirkusnya atau bisnis kecil-kecilannya, di mana para Yakuza tersebut menghajarnya beramai-ramai hingga beliau tewas dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Atas peristiwa tersebut, Choi pun merekrut warga Korea lain untuk menyerang pasukan Yakuza, di mana mereka terlibat tawuran ala anak STM yang justru harus berakhir dengan kekalahan yang mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan. Setelah serangkaian kejadian buruk yang dialaminya, Choi pun merasa bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang terdekatnya, untuk kemudian memutuskan naik gunung dalam rangka memperdalam ilmu bela diri karate aliran Kyokushin. Kyokushin, ya itu, maaf ya, saya agak susah pengucapannya. Shut. Dengan tekad yang sangat kuat, Choi Baidal pun melatih ketahanan tubuhnya dengan berlatih tepat di tengah cuaca dingin yang sangat ekstrim. Dimulai dengan percobaan memecahkan sebuah batu yang tentu saja itu nampak mustahil. Kemudian mencoba memukul kayu dengan tangan yang diikat karet. Lalu dilanjutkan dengan serangkaian latihan ekstrim lain untuk menembus batas kemampuan manusia normal pada umumnya. Setelah berlatih selama 3 tahun dengan 100 kali push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari sejauh 100 km setiap hari, kini saatnya Baidal turun gunung untuk menguji seberapa mematikan pukulan yang bisa dilayangkan oleh tangannya tersebut. Dalam film ini sebenarnya ada sosok wanita yang tidak saya ceritakan, namanya Mbak Yoko. Jadi intinya ada wanita Jepang yang pernah Choi Baidal selamatkan saat akan dilecehkan oleh tentara barat waktu di adegan tadi tuh. Cuman gimana ya bro, kalau ada unsur wanita dalam action tuh jadi seolah melemahkan karakter kuat dan brutal si tokoh utamanya. Apalagi melakukan pengencerotan, halah, adrenalin ke actionannya itu jadi berkurang. Contohlah John Wick, Robert the Equalizer, atau Boyka di film Undisputed. Tanpa wanita, mereka menjadi sosok yang sangat amat kuat di filmnya. Kayak Aing juga dong, hidup sendirian, pengangguran, tapi bisa menghasilkan cuan. Di saat orang lain susah payah cari uang, Aing hanya rebahan. Di saat orang lain berpasangan, Aing bahagia sendirian. Padahal hati leutik mah ceurik anjing. Udahlah. Lanjut.
Dengan popularitasnya karena telah mengalahkan dan menutup semua dojo bela diri di Jepang, membuat salah satu anak buah Jenderal Kato muak dan memutuskan mengambil tindakan sendiri tanpa perintah dari Kato, di mana dia mendatangi Choi Baedal dan berniat untuk membunuhnya. 肩の差し金か。俺の意思だ。 Terjadi pertarungan tak seimbang ketika Choi Baedal harus melawan sebuah pedang dengan tangan kosong, di mana saat tangannya terluka dan bahunya ditusuk, Choi Baedal pun melayangkan sebuah pukulan biasa yang membuat si anak buah Jenderal Kato meninggal dengan posisi berlutut. Entah pukulan macam apa yang dilayangkan oleh Baedal sehingga mengakibatkan anak buah si Jenderal Kato ini langsung tewas. Tapi saat dirinya dipenjara akibat kejadian itu, Jenderal Kato pun mendatangi Baedal dan menantangnya bertarung secara resmi untuk menentukan siapakah petarung yang layak mendapatkan predikat petarung paling kuat di seluruh penjuru Jepang. 俺は戦わない。出ろ。 Merasa bersalah karena telah membunuh seseorang, Baedal pun mendatangi keluarga si anak buah Jenderal Kato yang mana akibat perbuatannya, kini istri almarhum menjadi seorang janda beranak satu. あなたのご主人を殺した。 Dengan berlutut dan meminta maaf tepat di depan rumahnya, Baedal pun mendapat penolakan keras dari sang istri almarhum. Namun dengan tekad yang kuat untuk mengayomi para janda, sang istri almarhum pun luluh hatinya ketika melihat sikap tulus yang diberikan Baedal kepada anaknya. Tak disangka muncullah Chunbei yang bermaksud untuk menjemput Baedal perihal dirinya yang kabur dan menolak tantangan dari si Kato, di mana Baedal tetap menolak bertarung karena tak ingin menyakiti orang lain lagi. そうじゃな。 Tapi semua itu berubah ketika sang istri almarhum mengatakan bahwa Baedal harus kembali bertarung dan menjadi inspirasi bagi semua orang, termasuk anaknya si wanita yang ternyata diam-diam mengagumi sosok kuat Baedal selama ini. 智也のためにも。 Dengan semangat yang diberikan si Mbak, Baedal pun berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan, di mana di situ sudah ada si Kato bersama puluhan murid-murid bela dirinya. Satu persatu anak buah Kato pun dikalahkan dengan rentetan pukulan biasa yang dilayangkan oleh Baedal, hingga Kato cukup wirang dibuatnya. Dan kini tibalah saatnya pertarungan yang ditunggu-tunggu, yakni Baedal versus Kato. Tidak pakai K. Awalnya mereka bertarung dengan tempo lambat, di mana keduanya nampak seimbang dengan saling terkena pukulan satu sama lain. Hingga saat Baedal terkena tendangan keras dari Kato, Baedal pun mulai serius dengan serangannya yang membuat si Kato tersungkur. Saat bangun, Baedal pun melayangkan bogeman serius tepat di wajah si Kato yang membuat wajahnya mengeluarkan keringat dingin. Pada momen ini, Baedal dengan sengaja membatalkan pukulannya karena sudah tahu bahwa Kato sudah pasti mati kalau dikenain. Namun tetap saja hal ini membuat Kato terlihat sangat ketakutan setengah mati, dan itu terlihat dari tubuhnya yang cukup gemetaran. Pada akhirnya, Kato pun mengakui kekalahannya dari Baedal, di mana sikap sportif yang dimilikinya patut kita contoh sebagai suatu sikap terhormat bagi seorang pria sejati. Setelah menjadi orang paling kuat di Jepang dan karena tak ada lagi yang sanggup bertarung dengannya, Baedal pun mencoba tantangan baru dengan bertarung melawan seekor banteng dan berhasil mematahkan salah satu tanduknya, sehingga momen itu menjadi sangat viral di seluruh penjuru dunia.